Cek. Yes. Selamat pagi adik-adik dan Pastor Fendi. Hai. Ini saya darurat ini karena di seluruh Texas ini lagi problem power listrik karena karena ini. Jadi sekarang ini saya mencoba untuk hosting dari mobil. Jadi pakai jadi pakai di dalam mobil ini sekarang. Jadi saya nggak pakai untuk mengurangi beban di internetnya pakai 4G aja. Jadi untuk mengurangi beban saya nggak pakai video. Oke, no problem. Oke. Gimana adik-adik sudah siap semua? Ya, siap Pak. Oke. Ini saya sudah rekam. Coba sekarang. Nggak usah direkam lah Pak David. Nggak apa-apa direkam di aja, di laptop aja rekamannya, nggak apa-apa. Tapi nggak usah di live streaming, ya. Saya nggak pakai live streaming. Oke. Ya, saya sebetulnya kepengen interaktif. Ada pertanyaan-pertanyaan, saudara-saudara. Ya, apa kabar? Selamat pagi. Ya, saya bisa memenuhi kebutuhan kalian semuanya. Nah. Mau doa dulu nggak, Pak? Ya, boleh. Ya, kita doa ya salah satu adik-adik. Silakan. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami memulai pelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati kami yang akan mendengarkan dan memahami pelajaran ini Tuhan. Kau berkati Pak Fendi yang akan mengajar kami Tuhan, dan Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati usahanya Tuhan, dan Kau berkati juga di sana Pak David Tuhan. Engkau berkati kesehatannya Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa dalam Tuhan. Kami akan memulai pelajaran kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Fendi, saya sudah sharingnya sudah open. Ya, saya mau tanya jawab aja sama saudara. Saya siap sih. Cuma dalam hati ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang akan memperkokoh saudara gitu loh. Apa? Ya, ibarat itu saya seperti kayak koki ya, saya. Jadi kalau saudara datang ke restoran, itu saudara kan lihat menu. Terus saudara pesan, saya masakin sesuai dengan kebutuhan saudara. Nah, itu lebih efisien gitu. Saya udah persiapkan saya minta share bisa ya, Pak David. Bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Iya, saya udah sharing ini. Cuma kalau bisa memenuhi saudara, itu lebih dahsyat. Gitu. Ada pertanyaan? Jangan takut, jangan seperti saya katakan bahwa seorang pemimpin, tanya aja apapun. Ya. Pak, saya mau tanya Pak. Ini tentang gereja Pak, kan tentang pelayanan. Ada satu tempat namanya Gua Boma Pak. Di sana ada pelayanan. Ya. Cuma punya masalah Pak, gini masalahnya. Ada satu gereja karena beda organisasi jadi mempermasalahkan karena itu Pak, karena tentang jiwa-jiwa ini Pak. Jadi istilahnya seperti ribut Pak. Ya.
Ya, terus masalahnya apa? Atau pendapat saya? Mungkin mungkin saya yang bantu nanya. Mungkin murid-murid bingung cara bicaranya. Jadi ini mungkin berbicara karakter pengerja atau majelis di sana atau hamba Tuhan di sana. Jadi ada satu organisasi yang udah lebih dari 40 tahun udah ada, tapi tidak bertumbuh dan banyak, boleh dibilang mayoritas di sana itu jemaat dia katanya, tapi nggak pernah dilayani. Dan setelah dari Jemaat besok, apa? Jemaat apa? jemaat yang tidak pernah dilayani lagi, ibaratnya diterlantarkan. Tapi statusnya jemaat mereka katanya kan. Dan katanya ya udah punya mereka. Nah, ketika dari Besom masuk, nggak cuma Besom, gereja sebelumnya yang masuk seperti GBI dan lainnya juga digituin juga, katanya merebut jemaatnya sampai selalu mau disidang kayak nggak terima, majelis-majelisnya itu gembala itu nggak terima jemaatnya itu kayak kita curi domba katanya, padahal jemaat nggak pernah dilayani. Ini baru yang baru meninggal ini udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah dilayani, tiba-tiba kita layani, heboh satu Gobuma gitu kan, satu kampung ini. Jadi mungkin gimana untuk menanggapi hal yang seperti ini. Dan tanggal 23 ini ada sidang kami, sidang dipanggil semua gereja yang ada di sana untuk membicarakan peraturan-peraturan yang ada, padahal mau gimana lagi ya, jemaat nggak pernah dilayani, terlantar ya kita layani gitu, tapi mereka nggak terima kalau dilayani dan mereka tapi tetap melayani gitu. Ini gimana Pak gitu? Itu adalah penyakit kronis. Sudah dari permulaan. Dulu pada waktu saya melayani, jadi begini, ini adalah ulah daripada politik dari gerejani. Jadi rohaniawan. Nah, sekarang ini kalian kan mau dengan segenap hati, tapi mengalami masalah dengan para guru-guru agamawi. Ya, seperti Tuhan Yesus juga begitu, satu ya. Terus kedua ya karena kamu adalah saingannya. Kamu dianggap saingan berat. Nah, apa yang saudara harus lakuin? Ya, saudara percaya apa yang saudara lakuin ini datangnya dari Tuhan atau enggak? Itulah yang dinamai tekad. Tekad bahwa ini datangnya dari Tuhan. Nah, ini harus ada terobosan. Nah, akar-akarnya apa dari situ? Ya, akarnya satu adalah insecurity. Jadi nggak secure. Jadi meskipun nggak digembalain, kamu bisa lihat, yaitu adalah ini jemaatku, kamu jangan curi domba. Nah, kedua, yaitu sudah lazim bahwa ada politik, semuanya ada politik, termasuk maksudnya dari insecurity, dari keuangan, barang. Jadi bisa-bisa kamu masuk ke daerah situ, ya mereka akan berusaha setengah mati untuk menghalangi supaya kamu tidak masuk ke situ. Gitu. Apakah kita pernah mengalami seperti kayak begini? Nah, ini level-level yang kita harus mengalami terobosan. Baik di Los Angeles, kita ngomong aja ya dulu ya. Dulu gereja Indonesia cuma satu. Ya, satu. Ya, di Los Angeles. Saya termasuk di situ, gereja baptis. Sekarang gereja di Los Angeles 101, Pak. Kok bisa begitu? Kelihatannya baik sih. Ya nggak apa-apa saya. Cuma itu adalah buah dari pecah demi pecah. Yang dari pecahan, pecah 2 kali. Yang dari 2 kali, pecah 3 kali, 4 kali. Begitu. Nah, jadi apa yang saudara pelajari di sini di Bisom,
ini adalah kalau saya lihat dari guru-gurunya, itu adalah dasar-dasar yang kokoh untuk pelayanan kamu. Nah, itu adalah ujian. Nanti kalau kamu percaya bahwa kamu masuk ke kota situ karena Tuhan, ya akan ngalami sedikit atau levelnya gitu. Cuma kan saudara nggak ngalami sendiri, kan saudara tahu ada Tuhan, and then kedua ya ada timnya. Nah, saudara tidak ditinggal begitu aja. Jadi kenapa saudara mau disidang? Padahal saudara bukan jemaat sana. Itu pertanyaan saya. Ngapain harus diladenin? Kalau saya nggak ladenin. Nah, terus kedua yang terjadi di Los Angeles. Terus dulu ya gereja Bethany masuk. Begitu ada nama Bethany aja. Dulu ya. Saya nggak apa-apa sama nggak apa-apa. Itu seluruh kota. Ketakutan. Ya, ketakutannya apa? Insecurity. Nanti dombanya lari. Ya, itu. Kalau dombanya lari, ya kehilangan dombanya. Terus kedua macam-macam insecurity dari seorang pemimpin. Kan gereja juga ada persembahan. Kalau orangnya tidak kurang, ya berarti persembahannya kurang. Ya kayak begini. Itu. Nah, tapi menurut saya perlu yang sudah diterangkan dan apa yang saya lalui, ya saya melalui kayak begini, Pak. Betul. Nah, kamu buat apa? Namanya pendeta masih manusiawi. Ada rasa iri, ada seperti sindromnya Kain, itu ada. Hidup sampai sekarang. Bahwa kamu adalah saingan beratku. Nah, itu ada gitu. Ya, tetapi darahnya Habil itu memberikan yang terbaik sampai sekarang kan ditulis di Ibrani 11 bahwa itu masih berbicara. Jadi kamu ada kain-kain di sekitar kita, Yudas di sekitar kita, itu ada, Pak. Gitu. Cuma ya kita mengikut Yesus gitu. Ya. Jelas enggak? Jelas, Pak. Ya, ngapain saudara ikut mau disidang? Saudara enggak bukan jemaat di sana kok. Ya, tapi itu masih rencana, Pak. Diundang Apanya? semua hamba Tuhannya. Tanggal 23 itu semua hamba Tuhan diundang. Nggak usah diladeni. Itu di Amerika bisa, Pak. Kalau di Indonesia enggak bisa karena ada hukum. Ya, Pak. Ada peraturannya memang harus gitu, Pak. Itu Pak mau tanya, itu Pak Yonatan kalau bicara pakai mic dong. Jadi kalau di kampung-kampung nggak bisa, Pak. Kalau di Amerika mungkin hak asasi ya kuat ya. Tapi di sini nggak bisa karena ketua adat RT RW itu sangat menentukan. Kalau mengatakan besok nggak boleh masuk di sini, udah kita nggak bisa apa-apa. Jadi akan disidang tanggal 23 itu, tapi kita sudah memikirkan solusinya. Jadi tiap jemaat yang dari gereja lain pindah ke Besom harus bikin statement, pernyataan, saya memilih untuk keluar dari gereja lamanya dan masuk ke gereja yang baru atau gereja Besom. Jadi mereka bisa menyatakan, membuat statement seperti itu, dan itu kan dihargai di sini, hak memilih ya.
Ya, itu salah satu cara yang mau. Ada cara yang menurut saya beberapa kali dilakukan dan sangat berhasil, yaitu pendekatan. Siapa mereka? Ya, Pastor Jeremia Rim dari Surabaya. Karena itu kan Bapak rohani. Waktu dia mau bikin gereja di sebelahnya freeway, itu yang datang orang-orang yang ekstremis. Aku bakar kamu. Begitu. Cuma, nah itu apa? Pastor Jeremia Rim orangnya percaya bahwa ini datangnya dari Tuhan. Orang yang mau memberikan, orang yang mau bakar itu, dia samperin rumahnya. Dia samperin rumahnya, diajak untuk ya menjadi teman. Nah ini kayak gini hikmat. Akhirnya orang tersebut jadi teman baiknya. Betul. AFGF masuk di Indonesia, ya tahun 86 di Jakarta. Karena harus ada momentum. Nah, itu dengan siapa? Pastor Dekaverson. Nah, waktu belum ada orang, waktu mengadakan satu conference yang conference-nya itu meliputi seluruh kota Jakarta, yaitu Pastor Dekaverson kan terkenal Bapak ya. Nah, itu disambut dengan baik. Tetapi karena itu juga menjadi satu momentum establishment. Jadi di Jakarta, Pastor Jimmy kan mau pulang itu. Karena sudah nubuatan 2 kali berturut-turut. Nah, pada waktu bikin conference di Jakarta, yaitu adik-adik, itu yang mimpin pujian, saya tahu namanya Vivi. Orang luar biasa, diurapi. Setelah selesai dikasih catatan. Itu sekolahnya nyanyiannya dari mana itu? Benar. Terus gitu yang menyampaikan firman juga. Kalau Pastor Dekaverson nggak apa-apa. Nah, kalau di situ kan pada waktu itu di Jakarta banyak segala non-denomination diundang. Nah, dan pada waktu menyampaikan firman, ya sekali lagi, saudaraku, yang saya omong ini, saya semua kan melalui ini ya. Jadi untuk fondasi, supaya orang tanya ya, little by little ya, sedikit demi sedikit, kamu harus penuhi. Nah, supaya orang kalau tanya ya supaya nggak terlalu banyak mulut. Jadi kamu akan genapi. Ya makanya sekolah. Jadi kalau karismatik itu kan dulu ditanyain sama gereja seluruh sampai hari ini, gereja Injili, itu sekolah lulusan dari mana? Nah, yang kedua ini bikinlah perhubungan, ini penting. Akhirnya AFGM masuk ke Indonesia, diberi izin untuk membuat nama gereja seluruh Indonesia tanpa saya terbuka ya, tanpa ada sogokan, tanpa kasih uang. Nah, apa? Ya pendekatan. Kalau yang cuma statement demi statement itu bisa menang tapi tidak membuat persahabatan gitu loh. Nanti orang tetap aja di belakangnya. Nah, bagus, statement itu sudah bagus, cuma selain statement perlu diundang untuk omong-omong. Nah, omong-omong itu visinya BISOM ini apa? Pak, saya mau minta untuk disupport ini. Ini sudah luar biasa lah, biar bumi seluruh semua umat itu dilengkapi. Ada bagian saya percaya, ada bagiannya masing-masing. Kami belum begitu besar, cuma kami perlu support
doa dan semua persahabatan ini, kayak ngomongnya kayak begitu berdasarkan hikmat. Jadi ini yang menurut saya adik-adik, ini vitamin B kompleks rohani untuk kita bisa tetap teguh gitu loh. Ya, mungkin pada waktu pertama bisa didirikan belum begitu mengancam, tapi setelah berapa ini 3-4 tahunan mulai dikenal gitu. Ya. Terutama karena sifat karismatik kami ini, Pak. Jadi gereja-gereja tradisional, gereja-gereja Injili nggak doa untuk kesembuhan orang, untuk usir setan yang banyak terjadi di sini, orang-orang kesurupan. Jadi panggil Ko Erik untuk usir dan berhasil, dan mereka minta dibaptis dan baptisnya di Besom. Jadi sangat mengancam bagi gereja-gereja tradisional, Pak. Ya, saya enggak usah. Ya, menurut saya Pak Jonathan ya ditulis saja apa itu dasar visinya. Jadi statement ya, visi statementnya itu harus jelas. Terus gitu apa dasar-dasar kepercayaan itu sampai sekarang kita itu ditanya gitu, dasarnya apa? Ya jelas. Satu lagi, ini kan di Kalimantan ya. Waktu GISI di Padang itu dulu waktu establish enggak mudah. Itu sebelum hari apa itu establishment perayaan, saudara tahu apa? Sama gereja-gereja Kristen yang tradisi dikirimin apa? Ini jangan kaget ya. Dikirimin peti mati loh di gereja. Benar. Dikirim peti mati, Pak. Artinya ya, ini anak-anak Tuhan loh. Jadi ya akhirnya kita ya tembus juga gitu. Ya. Nggak usah takut lah. Cuma ya statementnya aja. Nah, kalau saudara bisa lihat begini, ya, pelajaran-pelajaran apa yang di Alkitab, ya ini generasi Yusuf toh. Anak-anak muda, Yusuf penuh dengan impian, ya dia bermimpi itu kan karisma. Dia percaya mimpinya, itu kan karismatik. Karisma. Ya siapa musuhnya? Bukan orang luar. Musuhnya saudara-saudaranya sendiri. Tapi saudaranya yang tidak seibu. Nah, kayak begini, saudara lihat bahwa ini semua rencana Tuhan. Makanya pada waktu mereka akhirnya kan kekurangan makanan. Ya, sekarang ini kan makanan rohani itu kan penting ya dalam keadaan kayak begini. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan tradisi. Itu kan dari tradisi-tradisi. Gereja-gereja yang tradisi terancam. Nah, saudara lihat. Ya ini sambil kayak gini saya ngomong, saya teaching ya. Nah, pada akhirnya kan dikucilkan. Ya. Jangan merasa kayak saudara takut atau sedih kalau merasa dikucilkan. Nah, tetap aja fokuskan pada tujuan ilahi melalui hidup saudara. Ini penting. Penting. Supaya oleh karena kamu punya visi, ini ada pencobaan toh, testing. Memperkokoh kamu. Ini perhatikan statementnya saya. Kalau kamu tidak mendasari, nanti kamu keluar, ya kamu merasa nanti wah bimbang. Sebetulnya karena kamu punya visi, dites akan berhasil. Itu nggak apa-apa, membuat kamu lebih sungguh rencana Allah. Nah ini terjadi sama kehidupan si Yusuf toh. Ya dia dites pribadi.
Terus 2, dia dites ya untuk kemurnian. Terus dia dites untuk apa? Talentanya. Apa yang dia pegang, perhatiin ya saudaraku, Tuhan menyertai. Apa yang saudara pegang, dengan tangan saudara, biarlah urapan itu menyertai. Itu ditulis. Terus terakhir, dia kan keluarnya diusir umur 17, Pak. Itu saya hitung. Waktu masih muda. Mungkin seumuran, ada di sini yang umur 17 bisa angkat tangan? 1. Ya, perempuan. Ya. Dan ketemu lagi sama saudara-saudaranya umur berapa? Umur 30. 13 tahun enggak ketemu. Nah, pada waktu itu mereka lapar, cari makanan, dan nggak taunya yang mengkepalai adalah Yusuf, dan dia tahu exactly saudara-saudaranya itu. Lihat saya. Ya ini izinkan ya, saya ini sharing. Siapa yang ngutus bapaknya, carilah makanan, karena terjadi kelaparan. Dan saat-saat ini dalam pandemik ini, mereka itu keadaan kita ya. Kalau kita nggak in tune, kita bisa nggak ngerti dalam masalah-masalah saat-saat ini yang dihadapi oleh gereja. Gereja besar sekarang ini dengan respect ya, lihat saya. Nothing. Nol. Nggak ada kebaktian. Nah, kedua ya, boleh saya omong. Kalau sampai mereka itu mau kembali normal seperti dulu, saya kira keliru. Kita udah siap bahwa tidak akan kembali seperti dulu lagi, Bapak. Tidak akan kembali. Jadi apa? Kayak begini nilai-nilainya ini banyak gereja yang meleset, tergoncangkan. Nah, kembali dalam masa Yusuf, mereka datang. Terus mereka tahu bahwa mereka mau beli makanan. Terus tapi mereka tidak mengenal Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf sudah berubah, Pak. Cara dia ngomong, cara dia menghadapi orang. Tapi dengarkan saudaraku, Yusuf ngerti keluarganya. Pada waktu pulang, ya dia cuma tanya, kamu datang sebagai mata-mata ya? Oh bukan. Kami diutus oleh Bapa. Terus saudaramu berapa? Ditanya, saudara baca itu. Oh, dia bilang, kami ber-10. Yang 1 bersama dengan Bapak. Karena Bapak tidak bisa hidup tanpa dia. Siapa dia? Dia adalah Benyamin. Benyamin itu siapa? Itu adiknya Yusuf langsung karena satu ibu. Yang lain bukan. Makanya Yusuf itu cinta banget. Terus, tapi mereka gak ada rasa curiga. Pada waktu mereka pulang, oke, kamu pulang, dia masukkan cawan. Di mana? Di kantongnya makanan Simeon. Artinya Simeon itu pendengaran. Mereka pulang. Mereka pulang, tapi ini sudah permainan daripada Yusuf. Pada waktu itu sudah beda 1 hari, di stop sama penjaga-penjaganya Yusuf. Tolong, aku sudah taruh cawan di kantongnya Simeon. Nah, dengan maksud apa, Pastor? Nah, ini dengerin. Cawan itu adalah penderitaan, sengsara. Nah,
Lihat saya, enggak usah nulis, Bu. Lihat saya semuanya. Nah, sampai hari ini di kitab Wahyu, Yesus melalui cawan. Kalau bisa, kalau boleh. Lihat saya. Yesus ya, setelah 3,5 tahun melayani semua, dia tidak akan bergerak kalau Bapak tidak suruh. Tetapi pada waktu dia mengalami sengsara, yang pertama untuk darahnya dicurahkan. Di mana? Di covenant, di mesbah itu. Nanti itu ya saudaraku, dia personal. Kalau bisa, cawan ini tidak kulalui. Ya, siapa sih yang mau senang mengalami ya ini kayak pencobaan. Nah, di kitab Wahyu banyak cawan-cawan. Nah, ini harus dilalui. Kembali lagi pada waktu sampai di tengah jalan, setelah kira-kira ditulis 1 hari perjalanan, terus di stop. Dia bilang, adakah engkau membawa sesuatu? Dia bilang, terus Ruben, semuanya bilang, kami adalah tidak pernah di dalam benak kami untuk melakukan hal yang tidak senonoh, untuk mau mencuri. Tapi ini kan sudah permainan ya, sudah takdir. Jadi semua itu kalau saudara alami, itu untuk pemurnian. And then diperiksa satu-satu. And then ketemu. Nah, ini dia. Ada cawan itu di mana? Di Simeon. And then Simeon penjaganya berkata gini. Semua boleh, terus dia bilang sebelumnya, kalau sampai ada di dalam perbendaraan kami akan menjadi budakmu seumur hidup. Wow. Terus kan ada di Simeon. Akhirnya Simeon tidak diperbolehkan untuk pulang. Hanya saudara-saudaranya. Kenapa, saudaraku? Karena Yusuf kepingin ketemu sama bapaknya dan adiknya. Ini bukan ceritaan Sunday School. Pada waktu Sunday School ya saudara mendengarkan cerita yang itu. Ini adalah berita akhir zaman yang disembunyikan oleh hikmat. Jadi saudaraku, Simeon artinya pendengaran. Apa saudaraku, Simeon artinya? Pendengaran. Kamu harus mendengarkan rencana Allah, suara Allah. Bukan yang noisy, voice, suara. Terlalu banyak suara-suara yang kayak gini. Itu untuk vitamin kamu. Saya nggak buat-buat. Jadi saya udah ngerti jadi level saudara di sini. Ya pasti Tuhan akan menyertai. Kasihin kamu hikmat, kasihin jalan. And then pendek cerita kembali lagi. Simeon ditahan di situ. Nah, akhirnya mereka satu keluarga balik bersama dengan Benyamin. Pada waktu balik, mereka diterima, tapi belum ketemu sama Yusuf. Lihat saya, ini penting. Waktu mereka masuk, di meja makannya sudah diurut Ruben sampai terakhir Benyamin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan porsinya Benyamin sama Yusuf dikasih 5 porsi. 5
karunia Allah. Rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, guru-guru dan gembala-gembala dan guru-guru 5. Mereka diam. Itu ditulis, Pak. Siapa orang ini? Kok bisa tahu mengenal? Ya. Pada hari terakhirnya pertemuan, Yusuf di situ menyatakan dirinya. Inilah aku yang kamu buang. Kaget semuanya. Nih dengarkan saudaraku, dalam masa-masa kayak begini, ya saudaraku, ini nanti banyak pernyataan-pernyataan dari panggilan hidup kamu. Lakuin ini semua karena Tuhan akan sertai kamu. Nah ini message. Kalau saudara pernah lihat di saya mengajar, ada satu orang yang terus pakaiannya berganti sampai 7. Itulah Yusuf, ngalami urapan-urapan dari urapan penggembala sampai dia itu menang menjadi urapan utusan umur 30. Satu orang, tapi ngalami level-level kerohanian yang beda. Ya, ini saya mau supaya kembali lagi. Ya, mungkin Pak Jonathan berserta dengan yang kalau saya dengar coba itu surat statement kepercayaannya Bisom itu harus dibawa. Harus. Terus kedua ya ini visi untuk sekolahnya diperjelas. Ya itu dari saya. Ada lagi. Kalau statement visi misi Besom sebenarnya sudah pernah dilakukan rapat pertama. Sudah disampaikan, cuman yang mereka minta itu sebenarnya statement jemaat yang dari gereja lama pindah ke gereja yang digembalakan oleh Agape. Ini sebenarnya gereja yang digembalakan oleh Agape sih. Kemarin kita baru meeting mendadak saling menguatkan karena dengar-dengar ini ada Agape juga di sini sama istrinya. Boleh dibilang diserang lah, dikata-katain waktu meeting itu kan. Jadi sempat Agape bilang ya terpikir kan itu kan sangat menjatuhkan sebenarnya gitu. Nah ya itu yang tadi ini kita akan omong-omong ya. Ini kan yang diserang dalam. Jadi nilai, value. Jadi kalau di situ ada agape, ya selama ini kamu belajar. Dulu, kalau saya boleh kasihin, terima kasih Bapak untuk kesempatan hal ini. Tapi biarlah juga saya sebagai hambanya bisa mengutarakan. Nah ini penting, Pak. Kayak begini nih, untuk bisa kamu mengutarakannya, kamu sebagai hamba Tuhan. Nomor 1, Pak. Nah, pada waktu saya masih kanak-kanak di dalam Tuhan, saya perlu naungan. Ini penting. Di mana menurut saya kamu belajar juga di sini. Dalam naungan itu saya setia pada Tuhan di dalam gereja tersebut. Tetapi berselang dalam kehidupan saya menjelang kedewasaan dan menanggapi panggilan dalam hidup saya perlu dewasa, Pak. Nah, di dalam hal itu adalah saya juga berdoa. Ini penting. Dan Tuhan menempatkan dengan segenap hati dan yang bisa memenuhi pertumbuhan dalam hidup saya, ya kamu ngomong di Bisom gitu. Dan saat ini pun saya masih belajar
untuk tetap bertumbuh dan nanti saya akan satu kali dewasa. Saya terima kasih dalam pertumbuhan ini saya diberi kesempatan untuk bertumbuh sama-sama di gereja Anda. Tapi sekarang ada panggilannya Tuhan. Nah, saya boleh ngomong ini sama anak-anak muda. Kamu ngomong kayak begini ya. Mereka melihat kamu, melihat hikmat Allah. Kalau kamu sudah ketakutan, ya you know lah. Manusia itu suka, apalagi para pemimpin ya, mengintimidasi, Pak. Ya, saya minta itu perlu untuk kalian, level kalian mungkin harus nyatet ya. Nyatet poin-poinnya. Seperti Timotius, janganlah kamu dianggap remeh karena kamu anak muda. Tetapi itu nih yang kalau kamu bisa berdiri, itu adalah nilai-nilai seorang hamba Tuhan yang dipersiapkan sih. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, enggak apa-apa bawa dalam doa. Nanti kan saudara juga karena hal-hal kayak gini terdorong untuk puasa sehingga kamu bisa fokus. Nah, ini puasa bareng itu bukan ganti jam makan. Puasa itu ada fokusnya. Ya, makanya Yesus kan ngomong, satu kali kalau nggak ada aku, mereka akan berpuasa. Kenapa? Karena supaya pikirannya fokus. Karena semua ya berpuasa, tapi puasa soal apa gitu. Jadi supaya rohnya itu lebih tajam, lebih fokus gitu. Nggak usah takut siapa Agape sama Enis. Nanti suruh ngomong atau enggak toh? Pasti ada sih Pak, ada sesi kami ngomong juga. Oke, yuk kita doain mereka saat ini. Bapak, aku berdoa untuk Tuhan supaya masalah-masalah ini Agape Engkau urapi. Engkau sudah Tuhan menjamah dia. Engkau mempersiapkan dia. Setiap perkataan yang diucapkan Tuhan adalah bukan berpihak, tetapi meninggikan namamu. Sehingga mereka Tuhan boleh mengerti dan menghormati panggilan-panggilan daripada Engkau. Apapun yang terjadi, Tuhan, Engkau izinkan supaya visi ini boleh dilalui. Aku bawa pasangan ini untuk go to the next level. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bisa katakan amin. Jangan sampai lupa, kayak gini-gini vitamin ini kita mengalami kalau sudah berhenti apa? Kalau kamu establish. Pada waktu kamu belum di-establish, belum ngelakuin, selalu ada suara yang kayak gini-gini. Tapi begitu kamu sudah establish, jebret seumpama ya, kamu sudah ada gereja, dia diam. Tapi sebelumnya, banyak suara-suara gitu. Makanya itu sepertinya kayak level demi level, level demi level, begitu. Ya. Apalagi ya, jelas. Jelas Pak. Oke, ini anugerah Allah kepada gereja-gereja karismatik dan Pentakosta yang sangat mencemaskan bagi gereja-gereja lain, gereja-gereja tradisional, gereja-gereja Injil adalah kesembuhan ilahi, setan, dan praise and worship. Kalau di sini di dusun-dusun di pedalaman Kalimantan kan banyak orang kerasukan setan, kesurupan dan segalanya yang
berani mendoakan dan memperlihatkan bukti bahwa setan-setan itu diusir, ya moga-moga siswa-siswa kita itu semua dipakai oleh Tuhan untuk usir setan. Dan itu sangat mencemaskan bagi gereja-gereja tradisional, Pak. Juga keselamatan ilahi. Mereka yang sakit minta didoakan sama, ya moga-moga sama kita, dan mereka kemudian minta dibaptis oleh besom dan sebagainya. Nah, itu sangat mencemaskan. Dan yang ketiga adalah praise and worship. Ini bukan saja di dusun-dusun di Kalimantan, Pak. Di kota Jakarta yang besar itu, salah satu GBI itu dituduh sebagai vacuum cleaner. Bukan lagi mancing di kualinya orang, tapi pakai jaring nangkep ikan di kualinya orang. Karena kalau melalui praise and worship itu anak-anak muda itu bergairah. Sedangkan anak-anak muda di gereja-gereja tradisional itu lemes. Lemes. Nggak suka nyanyi dari buku nyanyian Kidung Jemaat yang kuno itu. Mereka ikut-ikut nyanyi lagu-lagunya Pak Niko, lagu-lagu modern ini yang praise and worship. Mereka mencoba niru juga walaupun tidak ada spiritnya ya. Tapi itu menyebabkan berbondong-bondong banyak anak-anak muda dari gereja tradisional itu pindah ke GBI. Dan GBI makanya dituduh sebagai vacuum cleaner itu ya. Menjaring, menjala di kualinya orang. Bukan lagi karena kesedot banyak sekali, Pak. Ya. Ya, Tuhan bekerja melalui puji-pujian, dan itu di Mazmur. Kalau kita masuk dalam puji-pujian, dia memperkokoh tatanya. Itu cuma itu aja. Jadi yang dipakai itu yang bisa bergerak ya anak muda. Makanya yang tadi saya ngomong, kalian sudah terjun aja. Gampang kok sama anak muda itu. Anak muda nggak terlalu mahal. Tapi kalau kamu ajak untuk betul-betul sama Tuhan, apinya gampang nyala. Nah, itu semua, ini kita boleh ngomong yang level natural. Semua itu in the Bible. Siapa itu? Adalah Saul sama Jonathan. Jonathan tahu bapaknya itu kayak begitu. Dia memberikan hidupnya pada Daud karena dia melihat Daud ini dynamic, muda sama-sama. Kamu lihat hatinya sama hatinya Jonathan. Tapi terus pesennya begini ya, izinkan ya, saya ngomong ini mumpung kalian itu di Alkitab. Daud, kamu ikut aku. Jonathan jawabannya, siapa tahu Allah akan merubahkan hatinya bapakku. Siapa? Si Saul. Daud ngomong, tidak bakal. Tidak bakal. Nah, ini adalah antara gereja tradisi dan gereja yang penuh dengan anak muda. Ibaratnya kalau Daud itu sepak terjangnya tidak usah yang konservatif. Saul, kamu nggak bisa lah harus nyanyi kayak begitu. Kamu harus pakai pakaian ini, pakaian itu. Aku nggak biasa. Karena roh Allah nggak bisa bekerja. Aku apa adanya. And then dimusuhi. Dianggap saingan. Setiap kali kalau dia perang selalu menang. Nah, Saul beribu-ribu, tetapi lihat ya, ini perhatikan ya, di dalam roh semua. Tapi kalau Daud berlaksa-laksa, siapa Pak yang nggak iri? Ya itu yang tadi saya ngomong. Spirit Kain itu sampai sekarang manifestasinya ada. Spirit Saul lebih mengerikan. Nah, kayak begini ini apa? Makanya Daud ngomong, kamu keluar. Keluar. Saya enggak buat-buat. Kamu keluar.
tidak bakal bisa berubah dari kehidupannya Saul. Pendek cerita, akibatnya apa? Dua-dua akan mati. Tidak akan ada gerakan rohani. For sure. Tidak akan ada revival. Yang ada ya hal-hal yang kuno. Dan mereka itu di situ menjadi ancaman. Ya, saya tetap aja, saudaraku, puji-pujian, apalagi nanti kalau sudah bergerak, apalagi ini kan sudah karisma ya. Ingat ya, yang muda-muda bukan tanganmu loh yang menyembuhkan. Itu karena Tuhan mau pakai tanganmu. Tuhan mau pakai Nuh itu di gunung buat kapal. Nggak ada orang buat kapal di gunung. Untuk apa? Jadi saluran. Jadi kalau sudah selesai mendoakan, ingat jangan sombong rohani. Ini penting. Ya terusin, saudaraku. Cuma ya perlu untuk prepare menghadapi orang kalau peperangan rohani perlu untuk bersenjata rohani juga. Ya mungkin kok ditulis-tulis apa? Nggak usah nulis toh. Halo. Ya. Pak, ya. Ya ini saudara baca firman-firman yang bisa menghadapi keadaan-keadaan sekarang gini. Nanti Tuhan akan berikan satu conviction yang baru. Ini penting loh, saudaraku. Setelah saudara mendengar kita, saudara baca sendiri. Supaya pada waktu pertanyaan diajukan dengan terus bilang katanya, wah repot Pak, katanya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan. Saya satu kali lagi kalau ada. Tidak ada, Pak. Ya, jangan antik-antik. Jangan sampai tersendiri. Ya, pemuritan itu lain dengan follower ya. Pak, jadikanlah mereka menjadi muridku, berarti kamu harus punya relationship. Jadi bukan cuma asal kenal. Jadi kayak begini ini kesempatan. Dengar, gak usah banyak omong. Dengerin, and then nanti kalau ada yang tepat, kamu ngomong. Dan kalau tepat, gak usah memojokkan orang. Tetapi menambahkan value. Ya, yang seperti kayak tadi saya omong. Saya siapa, Pak? Saya masih belajar. Dari situ mereka udah kalah langkah, Pak. Ya, sampai hari ini terima kasih untuk kesempatan bisa di bawah naungan pada waktu saya perlu bertumbuh, dan saya mau tetap terus bertumbuh, Pak. Seperti Samuel, kamu ngomong dari anak-anak menjadi anak muda, dari anak muda sampai menjadi orang tua, tolong agape. Yaitu kamu ditulis di situ 1 Samuel 4, maka tiada firman satu kata pun jatuh tidak digenapi pada kehidupan Samuel. Wah, maka Samuel menjadi orang kepercayaan. Pak, Bapak percaya Tuhan? Kalau berani ya. Saya percaya Tuhan. Apakah Bapak menjadi kepercayaan Tuhan? Nah, ini doa saya, Pak. Apa yang saya pegang, apa yang saya lakukan, bukan saya percaya Tuhan. Semua orang juga percaya. Nah, apa Bapak cinta Tuhan? Apakah Tuhan mencintai saya? Wow. Ini satu pertanyaan untuk tanggung jawab menjadi orang yang dewasa. Ya gitu, Pak.
Ya, jangan takut. Ya, ada amin. Amin. Ayo, mukanya jangan panjang-panjang, jangan. Oke. Ya, thank you untuk waktunya ya. Iya, Pak. Ya. Oke, saya mau doa Bapak, terima kasih untuk kesempatan meskipun tanya jawab supaya Tuhan dalam pembicaraan hikmat-hikmat Allah, nilai-nilai Allah bertambah dan kami kehidupan perorangan berkurang, Engkau yang menjadi lebih dari hidup kami dan kami berkurang untuk Tuhan kemuliaan nama-Mu. Pada waktu kami ditanya, firman-Mu katakan janganlah khawatir karena aku akan menaruhkan perkataan-perkataan dalam mulut-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Genapi Tuhan semua mereka ini Tuhan anak-anak muda yang belajar. Tuhan, firman-Mu mengatakan kami seperti seekor domba yang selalu seharian Tuhan ditempatkan di tengah-tengah serigala. Tuhan, betul ada serigala, tetapi Engkau gembala yang agung, Tuhan, memelihara jiwa kami dan roh kami dalam nama Yesus. Aku serahkan semua member di BISOM, baik para pemimpin, untuk boleh mendekat lebih lagi sehingga hikmat marifat-Mu Tuhan menaungi jiwa-jiwa mereka. In the name of Jesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pastor Fendi. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Amin. Tolong di apa? Ya itu ya. Thank you. God bless you semuanya. Adik-adik, hari ini tidak ada karena berhalangan Brother Evert tidak bisa mengajar. Jadi tolong diisi dengan lokal aja, lokal konten. God bless you semuanya ya. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye.